Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kaum muda remaja. Juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba Tuhan yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati. Sebab itu kita memohon lewat doa dengan rendah hati, memohon supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya malam ini bagi kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian. Firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja yaitu tentang studi Yusuf, yaitu Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Amin. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani dari kedua anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yaitu satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya, marilah kita ikuti tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama, saat Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, saat Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37. Kisah itu ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B, ayat 12 sampai dengan ayat 36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. B, ayat 12 sampai dengan ayat 36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh kemurahan hati Tuhan, kita semua telah melihat kesusahan Yusuf pada fase yang pertama, dan kisah itu ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37. Jadi dengan berakhirnya pemberitaan firman pada Kejadian 37 ayat yang terakhir, ayat 35, maka berakhirnya lah kesusahan Yusuf pada fase yang pertama. Amin, saudaraku. Sekarang marilah kita melihat kesusahan Yusuf pada fase yang kedua. Sekarang marilah kita melihat kesusahan Yusuf pada fase yang kedua. Fase yang kedua, pada saat Yusuf di rumah Potifar. Fase yang kedua, pada saat Yusuf di rumah Potifar. Kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 39. Fase yang kedua, pada saat Yusuf dijual, pada saat Yusuf di rumah Potifar. Kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 39. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita perhatikan. Inilah fase yang pertama, dan inilah fase yang kedua, pemberitaan firman yang pertama.
Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kesimpulannya, akhirnya Yusuf dibawa ke tanah Mesir oleh orang Ismail. Akhirnya Yusuf dibawa ke tanah Mesir oleh orang Ismail, oleh orang Ismail, lalu dijual kepada Potifar. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu dijual kepada Potifar. Dalam hal ini orang Ismail mendapat upah. Dalam hal ini orang Ismail mendapat upah atau keuntungan dalam bentuk materi. Lewat menjual Yusuf ke Potifar, orang Ismail mendapat upah atau keuntungan dalam bentuk materi. Saudaraku, keuntungan atau upah semacam ini disebut keuntungan yang terbatas. Sebetulnya upah atau keuntungan hasil menjual Yusuf ke Potifar sebetulnya disebut dengan upah atau keuntungan yang terbatas. Hasil penjualan Yusuf kepada Potifar sebetulnya itu hasil keuntungannya itu adalah disebut keuntungan yang terbatas. Amin. Keuntungan yang terbatas. Sebab keuntungan yang terbatas atau keuntungan yang fana. Sebab kalau uang habis, keuntungan juga habis. Tetapi sayangnya hati mereka tetap kosong, sebab mereka tidak pernah dipuaskan oleh firman pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Saya ulangi, dalam hal ini dalam hal ini orang Ismail mendapat upah atau keuntungan dalam bentuk materi. Tetapi upah atau keuntungan semacam ini disebut keuntungan yang terbatas. Sebab kalau uang habis, keuntungannya tentu juga habis. Amin. Tetapi sayangnya hati mereka tetap kosong. Hati mereka tidak kosong, sebab mereka tidak memiliki Yusuf. Hati mereka tidak dipuaskan oleh firman Allah. Amin, saudaraku. Mendapat keuntungan dalam bentuk materi, tetapi hati mereka kosong, tidak dipuaskan oleh firman Allah. Yusuf menunjuk firman pengajaran mempelai. Yusuf menunjuk firman pengajaran mempelai. Mari kita lihat dulu Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Perikopnya, binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama tujan. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Wahyu 13 ayat 1, binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk antikris. Amin. Adapun bentuk dari binatang itu, tanduk sama dengan 10, kepala sama dengan 7, mahkota sama dengan 10. Adapun wujud dari binatang itu, tanduknya 10, kepalanya 7, mahkotanya 10. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jika ditotal seluruhnya adalah 27. Jika ditotal seluruhnya 27, merupakan jumlah kitab dalam perjanjian baru. Jika ditotal seluruhnya ada 27, itu merupakan jumlah seluruh kitab dalam perjanjian baru. Amin. Puji Tuhan. Dengan rincian, itu seluruhnya kitab dalam perjanjian baru. Dengan rincian, 4 Injil, 4 Injil,
yang menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Empat Injil menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Empat Injil antara lain. Adapun empat Injil tersebut antara lain. Empat Injil tersebut antara lain. 1. Matius menampilkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Itu bisa dilihat dari ciri penulisannya, diawali dengan silsilah Yesus sebagai Raja. Amin. Kemudian Markus menampilkan Tuhan Yesus sebagai hamba. Itu bisa dilihat dari ciri-ciri penulisannya, diawali dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Amin. Kemudian Lukas menampilkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Itu bisa dilihat dari ciri penulisannya, banyak menceritakan tentang sengsara manusia. Amin. Yang tidak diceritakan di dalam Injil-Injil yang lain. Dapat dipahami? Menceritakan, Injil Lukas menceritakan, menampilkan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia dengan sengsaranya. Kemudian Injil Yohanes menampilkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Itulah empat Injil. B 23 surat. B 23 surat menampilkan gereja sebagai anggota tubuh Kristus. B 23 surat menampilkan gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. 23 surat tersebut antara lain. Ke-23 surat tersebut antara lain Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul menampilkan gereja dalam kegerakan hujan awal. Tadi B 23 surat ya, menampilkan gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Anggota tubuh Kristus. Adapun ke-23 surat tersebut antara lain, 23 surat tersebut antara lain Kisah Para Rasul menampilkan gereja dalam kegerakan hujan awal. Amin. Kemudian surat Roma sampai dengan surat Yudas. Kemudian strip yang kedua, surat Roma sampai dengan surat Yudas menampilkan gereja dalam pertumbuhannya. Menampilkan gereja dalam pertumbuhannya, garis miring perkembangan rohaninya. Dapat dipahami? Strip yang ketiga, Wahyu. Strip yang ketiga, Wahyu menampilkan gereja akhir zaman. Penampilan dari gereja akhir zaman menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan atau terbentuknya kesatuan tubuh. Amin. Wahyu menampilkan gereja akhir zaman, berarti menuju kesempurnaan, garis miring terwujudnya kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulannya, angka 27 ini dipalsukan oleh antikris. Haleluya. Tadi bertandu 10, kepala 7, kemudian bermahkota 10. Kesimpulannya angka 27 ini dipalsukan oleh antikris. Artinya perjanjian baru atau pengajaran firman Allah itu dipalsukan. Seolah-olah mereka memiliki firman, yaitu perjanjian baru, pengajaran firman dalam bentuk perjanjian baru yang sudah saya rincikan tadi. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Jadi kesimpulan angka 27 yang terdapat pada binatang itu dalam kurung antikris itu dipalsukan. Artinya perjanjian baru atau pengajaran firman Allah itu dipalsukan oleh antikris. Jadi pengajaran-pengajaran palsu ini nanti akan menguasai hati manusia. Jadi pengajaran-pengajaran palsu ini nanti akan menguasai hati manusia. Siapa mereka? Yaitu gereja yang gagal masuk dalam rencana Allah yang besar. Nah, orang-orang inilah, hati orang seperti ini nanti dikuasai oleh pengajaran palsu.
Dapat dipahami? Haleluya. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan atau berikutnya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan. Guru-guru palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Guru-guru palsu. Di sini kita melihat guru-guru palsu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Tujuan mereka adalah supaya hubungan manusia dengan Allah terputus. Tujuan mereka memasukkan ajaran palsu adalah supaya hubungan manusia dengan Allah terputus. Amin. Sehingga manusia menyangkali Allah dan akhirnya binasa. Kalau hubungan manusia dengan Allah terputus, maka manusia akan menyangkali Allah dan akhirnya binasa. Dapat dipahami? Coba saya akan baca ayat 1 ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang sesat membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi saya ulangi, tujuan mereka memasukkan ajaran palsu adalah supaya hubungan manusia dengan Allah terputus. Kalau hubungan manusia dengan Allah terputus, maka manusia akan menyangkali Allah dan akhirnya manusia itu binasa. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Saudaraku, Petrus pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Pada saat Yesus di mahkamah pengadilan agama di hadapan imam besar Kayafas. Penyangkalan yang pertama, Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Artinya, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kalau kita sudah tahu pekerjaan Tuhan sudah kita tahu. Pekerjaan Tuhan yang ada di depan mata kita ini sudah kita tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Itu sudah penyangkalan terhadap salib. Amin. Penyangkalan yang kedua, penyangkalan Petrus yang kedua. Petrus berkata, "Aku tidak kenal dia." Aku tidak kenal dia. Tapi diawali dengan kata bersumpah. Bersumpah. Puji Tuhan, kalau kita mengucapkan sesuatu, mengutarakan sesuatu, tidak perlu dengan bersumpah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari setan. Berarti pada saat penyangkalan yang kedua ini, Petrus sudah mulai dikuasai oleh setan. Dapat dipahami? Penyangkalan Petrus yang ketiga, Petrus juga berkata, "Aku tidak kenal dia." Tapi diawali dengan berkata, mengutuk dan bersumpah. Puji Tuhan, sudah semakin lebih parah lagi. Dapat dipahami. Tetapi pura-pura tidak tahu saja dengan pekerjaan Tuhan itu sudah merupakan penyangkalan terhadap salib Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi begitu liciknya nanti antikris itu. Begitu liciknya, mereka akan memasukkan ajaran palsu.
untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan menyangkali Tuhan seperti Simon Petrus dan akhirnya binasa. Ingat, pura-pura tidak tahu saja itu sudah merupakan penyangkalan terhadap salib Kristus. Sudah tahu ibadah, sudah tahu pelayanan, sudah tahu pekerjaan Tuhan, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, tapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu sudah penyangkalan. Hati-hati. Ini siasat antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tanda ajaran palsu. Tidak usah ditulis, saya baca kembali. Ayat 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikut cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi tanda ajaran palsu, ciri-ciri ajaran palsu. Kebenaran dari semua ajaran itu telah dikuasai oleh cerita isyarat, cerita isapan jempol. Kebenaran itu ditambahi dengan cerita isapan jempol. Misalnya menyampaikan 1-2 ayat firman Tuhan, lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua, ditambahkan dengan tahayul-tahayul, ditambahkan dengan filsafat-filsafat kosong, ditambahkan dengan cerita-cerita manusia dan dongeng-dongeng, ditambahkan dengan guyon-guyon, supaya dengan demikian kemasan itu seperti menarik. Padahal itu adalah ajaran palsu yang menyesatkan. Hati-hati dengan pemberitaan firman disertai dengan guyon, disertai dengan dongeng. Itu ciri dari ajaran palsu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang Wahyu 17 ayat 3-4. Lebih dalam kita lihat ajaran dari antikris ini. Wahyu 17 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Perikopnya penghakiman atas Babel. Demikian, perhatikan ayat 3 dan 4. Tapi saya akan baca ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3. Dalam roh aku dibawanya kepada burung, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini antikris. Amin. Lihat ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di sini kita melihat dalam hubungan nikah rohaninya juga ditandai dengan kepalsuan. Dapat dipahami, dalam hubungan nikah rohaninya pun juga ditandai dengan kepalsuan. Hubungan intim dengan Tuhan tidak boleh ditandai dengan kepalsuan. Di sini kita melihat perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Berarti hubungan rohaninya, hubungan intimnya dengan Tuhan dipenuh dengan kepalsuan. Ada kenajisan, ada lagi di situ tertulis, ada lagi di situ kekejian dan kenajisan. Berarti hubungannya dengan Tuhan penuh dengan kepalsuan. Ajarannya palsu, hubungan nikah rohaninya juga palsu, disertai dengan percabulan, disertai dengan kenajisan. Hati-hati kalau imam melayani dengan Tuhan tapi masih dikuasai oleh roh najis, berarti pelayananmu penuh dengan kepalsuan. Itu maunya daripada ajaran antikris, supaya hubungan kita terputus dengan Tuhan, sehingga dengan mudah kita nanti menyangkali Tuhan sampai akhirnya binasa. Itu yang dimau oleh antikris. Amin. Amin. Saya juga hamba Tuhan tidak mengizinkan perempuan memakai pakaian yang ketat, yang ini. Seringkali setan ini pandai sekali untuk mengecoh
anak-anak Tuhan, dengan perkataan Tuhan tidak melihat pakaianmu, tapi membiarkan pakaian yang najis. Begitu licik setan untuk mengecoh kehidupan anak-anak Tuhan. Hati-hati dengan pernyataan semacam ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi semuanya, pendeknya semuanya ditandai dengan kepalsuan. Hubungan nikah palsu, rumah tangga palsu, gereja atau jemaat juga palsu. Puncaknya nanti terjadi pada masa antikris 3,5 tahun, dan itu terjadi, dan puncaknya kepalsuan ini yaitu pada masa antikris berlangsung 3,5 tahun. Amin, saudaraku. Jadi kalau ajarannya palsu, pasti hubungan nikah rohaninya dengan Tuhan juga palsu, nikah rumah tangga juga palsu, gereja atau jemaat itu juga palsu, semuanya palsu. Puncaknya akan berlangsung sampai pada masa 3,5 tahun antikris berkuasa. Puncaknya nanti sampai di situ. Jadi perlu juga saya tambahkan, Yusuf dengan kitab Wahyu kaitannya kuat sekali. Jadi saudaraku, dalam kitab Yusuf, Yusuf sudah menubuatkan 14 tahun, dibagi menjadi dua. Ada dua nubuatan tentang 14 tahun, dibagi menjadi dua bagian. 7 tahun kelimpahan, itu yang pertama. Bagian yang kedua, 7 tahun kelaparan. Amin. 7 tahun kelaparan ini itu berlangsung dari pasal 1 sampai dengan pasal ke-19. Tetapi 7 tahun ini pun dibagi dua bagian. 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Jadi 3,5 tahun yang kedua itu berlangsung mulai dari pasal 11 sampai dengan pasal 19. Itulah puncak antikris berlangsung 3,5 tahun. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, itu gereja palsu. Saudara, kaum muda remaja, saya tandaskan, saudara bukan gereja palsu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Mengapa? Sebab Nabi Hosea berkata, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan tentang firman, tidak memiliki pengajaran firman yang benar. Hari-hari ini gereja sudah mulai, hari-hari ini banyak gereja palsu. Orientasinya hanya berbicara soal perkara yang lahiriah, tidak lagi berbicara tentang salib. Salib tidak lagi ditegakkan di tengah ibadah itu. Semua berfokus pada perkara lahiriah. Hati-hati. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat orang, hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Roh antikris adalah roh jual beli. Artinya mereka akan bebas menjual, bebas membeli dengan syarat mereka harus terlebih dahulu menerima tanda 666 di dahi ataupun di tangan kanan mereka. Jadi roh antikris itu adalah roh jual beli. Artinya mereka akan bebas menjual dan membeli dengan syarat, dengan catatan mereka terlebih dahulu menerima tanda 666
di dahi atau di tangan kanan mereka. Amin. Jadi 666 itu cap meterai dari antikris. Dan cap itu nanti diletakkan di dahi atau di tangan kanan mereka. Dengan demikian, mereka yang sudah menerima cap meterai dari antikris ini, mereka bebas menjual, mereka akan bebas membeli. Kesimpulannya, roh antikris adalah roh jual beli. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh jual beli. Itu saja. Itu saja. Itulah antikris. Mengapa ajaran mereka palsu? Mengapa ajaran antikris palsu? Karena roh yang ada di dalam tubuh antikris adalah roh jual beli. Amin, saudaraku. Artinya mereka bebas menjual, bebas membeli, dengan syarat terlebih dahulu menerima cap meterai dari antikris, yaitu 666 di tangan kanan ataupun di dahi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Pendeknya antikris terikat dengan mammon. Pendeknya antikris ini terikat dengan mammon. Artinya mengasihi mammon lebih daripada Tuhan. Mengasihi uang lebih daripada Tuhan. Amin. Amin. Baik, mari kita lihat 666, perincian dari 666. Perincian dari 3 angka 6. 6 pertama menunjuk tubuh dikuasai daging. 6 pertama tubuh dikuasai daging. 6 kedua, 6 yang kedua, jiwa dikuasai oleh daging. 6 ketiga, roh dikuasai daging. Kesimpulannya, kalau seseorang telah menerima cap meterai dari antikris 666 di dahi ataupun di tangan kanan mereka, menunjukkan bahwa tubuh dikuasai daging, jiwa mereka dikuasai daging, roh mereka dikuasai oleh daging. Inilah yang disebut dengan jemaat yang palsu. Kalau tubuh, jiwa, dan roh sudah dikuasai oleh daging, inilah yang disebut jemaat yang palsu, gereja yang palsu. Memang di dalam Injil Matius pasal 27, di situ dikatakan roh itu penurut, tapi daging lemah. Daging lemah, tapi roh penurut. Tapi di sini kita perhatikan, baik tubuh maupun jiwa, bahkan rohnya telah dikuasai oleh daging. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Galatia, jemaat daging, jemaat palsu. Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Pembacaan dimulai ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu hidup di bawah. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5, 19 sampai 21 ya. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. 1, 2, kecemaran. 3, hawa nafsu. 4, penyembahan berhala. 5, sihir. 6, perseteruan. 7, perselisihan. 8, iri hati. 9, amarah. 10, kepentingan diri sendiri. 11, percideraan. 12, roh pemecah. 13, kedengkian. 14, kemabukan. 15, pesta pora dan sebagainya. Puji Tuhan. Jemaat yang palsu memiliki cara hidup yang palsu serta kotor, yaitu penuh dengan hawa nafsu. Itulah keinginan-keinginan daging yang jahat. Amin. Saya ulangi, jemaat yang palsu memiliki cara hidup yang palsu dan kotor, penuh dengan hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Inilah gereja palsu. Puncaknya nanti gereja palsu ini akan menghujat kebenaran Allah. Hal ini nanti akan terjadi. Puncaknya nanti gereja palsu ini akan menghujat kebenaran Allah.
hal ini akan terjadi. Puncaknya gereja palsu akan menghujat Allah, dan itu akan terjadi nanti. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buktikan. Wahyu, kembali kita melihat Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Perikopnya binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Perhatikan baik-baik. Antikris mempunyai 7 kepala, dan pada kepala-kepala tersebut tertulislah nama-nama hujat. Amin. Saya ulangi. Antikris mempunyai 7 kepala, dan pada kepala-kepala tersebut tertulislah nama-nama hujat. Jadi angka 7 sama dengan angka sempurna. Ini artinya Antikris akhirnya menjadi pemimpin dunia yang sungguh-sungguh menghujat Allah. Pemimpin dunia tapi yang sungguh-sungguh menghujat Allah. Nanti Antikris ini menjadi pemimpin dunia, tapi sungguh-sungguh di dalam hal menghujat Allah. Dapat dipahami, saudaraku? Binatang yang keluar dari dalam laut itulah Antikris. Kepalanya 7. Tetapi tetapi saudaraku, kepalanya itu tertulis nama-nama hujat. Tertulis dengan nama-nama hujat. Angka 7 sama dengan angka sempurna. Ini artinya Antikris ini akhirnya menjadi pemimpin dunia, tetapi mereka menghujat, sungguh-sungguh menghujat Allah. Mereka nanti akan menggerakkan dunia ini, seantero dunia ini, timur, barat, utara, selatan. Mereka menjadi pemimpin dunia, tetapi pemimpin di dalam hal menghujat Allah. Kalau anak Tuhan sudah mulai tidak sungguh-sungguh memikul salibnya, inilah orang-orang, ini sudah tanda. Inilah orang yang mudah sekali disusupi oleh pengajaran palsu itu. Hati orang semacam ini mudah dikuasai oleh pengajaran palsu. Daripada susah, ya terima yang enak. Tapi orang seperti ini adalah gereja yang gagal masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ayat 5 sampai 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Naga berdiri di belakang Antikris itu. Naga berdiri di belakang Antikris itu, sehingga kepada Antikris itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Naga berdiri di belakang Antikris itu, sehingga kepada Antikris itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat, untuk menghujat. Strip pertama menghujat Allah, strip yang kedua menghujat namanya, strip yang ketiga menghujat kemah kediamannya, strip yang keempat menghujat semua mereka yang diam di surga. Amin, saudaraku. Jadi naga berdiri di belakang Antikris, dan kepada Antikris itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat, yakni strip pertama menghujat Allah, strip yang kedua menghujat namanya, strip yang ketiga menghujat kemah kediamannya, strip yang keempat menghujat semua mereka yang diam di surga. Tidak tanggung-tanggung loh, saudara. Tidak ada lagi roh takut akan Tuhan. Ini puncaknya nanti. Kalau gereja palsu, puncaknya nanti kepada penghujatan. Dapat dipahami, saudara? Karena mereka tidak lagi memiliki roh takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur
Sejauh ini oleh kemurahan Tuhan, salib betul-betul ditegakkan dalam penggembalaan ini. Salib yang memberi pertolongan kepada kita, bukan yang lain-lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sedih hatimu dan jangan kecil hatimu ketika engkau mengalami aniaya karena firman, sengsara karena salib. Engkau bertahan terus memikul salib, tidak usah kecil hati, tidak usah minder. Ingat, Tuhan memperhatikan bagian tubuh yang paling rendah. Memang sempat kaki berkata, karena aku bukan tangan, apakah aku adalah tubuh? Itu roh minder. Tapi Tuhan memperhatikan bagian tubuh yang paling rendah, yang paling hina, yang paling lemah. Amin. Amin. Tidak usah minder. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat Mazmur 10 ayat 2 sampai 4. Mazmur pasal 10 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Mazmur 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ayat 3, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba atau serakah atau tamak, cinta uang, mengutuki dan menista Tuhan. 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menutup, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Perhatikan di sini, penampilan antikris sebagai pimpinan dunia penuh dengan kefasikan. Penampilan antikris sebagai pimpinan dunia penuh dengan kefasikan. Perhatikan ya, saya ulangi, penampilan antikris sebagai pimpinan dunia ini nanti penuh dengan kefasikan. Antara lain, congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Artinya antikris ini mengecilkan, bahkan menginjak-injak korban Kristus. Artinya antikris akan mengecilkan, bahkan menginjak-injak korban Kristus. Tidak lagi menghargai korban Kristus, tidak menghargai kemurahan hati Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kita berdiri di menghadap tahta kasih karunia lewat ibadah pemuda remaja, semua karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena kecakapan kita, bukan karena gagah hebat dan kuat kita, bukan karena kepandaian kita lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi lihatlah kefasikan dari antikris ini sebagai pimpinan dunia ini. Mereka berkata, tadi karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, tidak lagi menghargai korban Kristus, bahkan menginjak-injak korban Kristus. B, orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. B, orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Artinya hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, keinginan hati yang penuh dengan keserakahan, loba dan tamak. Saya ulangi, orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Artinya hidup menurut hawa nafsu dan keinginan hati yang penuh dengan keserakahan, loba dan tamak. Loba dan tamak, mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah antikris. Itulah kefasikan antikris, memuji-muji keinginan hatinya. Artinya hidup menurut hawa nafsu dan keinginan hati yang penuh dengan keserakahan. Puji Tuhan. Perlu juga saya sampaikan, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang jauh lebih dari ukuran iman. Berpikirlah sesuai dengan takaran iman. Amin, saudaraku. Amin. Cukupkanlah diri dari penghasilan yang kita terima. Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita.
Kalau kita sudah mulai tidak bisa terima situasi semacam ini, hati-hati. Itu adalah keserakahan. Itu roh antikris. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. C. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menutup. Kemudian tidak ada Allah. C. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Kemudian mereka juga berkata tidak ada Allah. Artinya antikris ini sombong, angkuh, dan tidak takut akan Tuhan. Kalau berkata tidak ada Allah, berarti sombong, angkuh, tidak takut lagi kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah saudaraku, ajaran palsu. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir, lalu menjual kepada Potifar. Sepintas mereka mendapat upah, mendapat keuntungan. Tetapi sebetulnya keuntungan semacam ini adalah keuntungan yang terbatas, fana. Kalau habis uang, habislah keuntungan. Mereka menjual Yusuf, keuntungan, mereka mendapat keuntungan, tapi Yusuf dijual. Hatinya kosong dengan firman, tidak ada artinya. Hatinya tidak pernah dipuaskan oleh firman Tuhan. Karena apa? Mereka lebih kepada mengejar upah dan keuntungan, tapi hatinya kosong, tidak diisi oleh Yusuf, pengajaran mempelai. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kalau mungkin kita merasa tertekan karena pemikiran-pemikiran manusia tadi di dalam mengikuti Tuhan, karena mungkin merasa ekonomi masih pas-pasan, pemikiran semacam ini hilangkan secepat mungkin. Sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu roh antikris. Jangan sampai kita mengejar upah keuntungan, tetapi hati kita kosong dengan firman. Dapat dipahami saudara? Haleluya. Mari jalan keluarnya. Kejadian 37 ayat 1. Jalan keluarnya. Kejadian 39 maksud saya. Kejadian 39 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Puji Tuhan. Yusuf dibawa ke Mesir, dijual ke Potifar. Dengan demikian orang Ismail ini tidak dapat mempertahankan. Di sini kita melihat Yusuf dibawa ke Mesir, lalu dijual ke Potifar. Amin. Berarti orang Ismail ini tidak dapat mempertahankan Yusuf lebih lama. Bahkan tidak ada keinginan untuk memiliki Yusuf. Kalau menjual Yusuf kepada Potifar berarti tidak mau mempertahankan Yusuf, atau tidak mau memiliki pengajaran mempelai. Amin saudaraku. Tidak mau memiliki Yusuf, tidak mau memiliki firman pengajaran mempelai. Bagi mereka yang terpenting adalah upah, yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tadi. Puji Tuhan. Saya ulangi, Yusuf dibawa ke Mesir lalu dijual ke Potifar. Berarti orang Ismail ini tidak mempertahankan Yusuf, bahkan tidak mau memiliki Yusuf. Artinya mereka tidak mau memiliki firman pengajaran mempelai. Yang terpenting bagi mereka hanyalah upah dan keuntungan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Supaya kita jangan keliru tentang upah atau keuntungannya. Haleluya. Jangan kita sama seperti orang Ismail, tidak mau memiliki pengajaran mempelai, tidak mau mempertahankannya hanya karena upah keuntungan. Mereka keliru. Mereka keliru pengertian mereka tentang upah dan keuntungan.
1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kemudian kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Perhatikan baik-baik. Upah atau keuntungan yang sebenarnya yang dimaksud menurut firman Allah ialah upah ataupun keuntungan yang sebenarnya yang dimaksud menurut firman Allah ialah kalau rumah itu tahan terhadap nyala api, atau rumah itu tahan menembusi api. Amin, saudaraku. Maka ia akan mendapat upah. Nah, inilah upah yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Jadi bukan upah menurut ajaran antikris. Kalau rumah itu dapat menembusi nyala api, tahan uji, maka rumah itu, hidup orang itu akan mendapat upah. Ini upah yang dimaksud oleh Tuhan. Jangan sampai kita, saudaraku, mencari upah keuntungan dalam bentuk materi tapi kosong firman Allah, tidak memiliki pengajaran firman. Upah yang sesungguhnya, kalau rumah itu dapat menembusi nyala api, maka ia akan mendapat upah. Inilah upah yang sejati, upah yang hakiki, upah yang sebenarnya menurut ukuran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan mau kita ditipu dengan upah-upah asing yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Onesimus, Moses. Puji Tuhan. Jangan mau digeser dari pengertian ini ya. Haleluya. Saya bangga, bahagia memiliki Tuhan. Oleh kuasa firman, satu orang di antara kita tidak mau meninggalkan penggembalaan walaupun gaji tawarannya lebih besar. Saya tanya kepada dia, ada pekerjaan gaji di atas upah minimum 4.100.000. Mau? Apa jawabnya? Tidak. Sedangkan saya masih tergembala saja, saya masih lihat. Apalagi kalau saya tinggalkan penggembalaan. Haleluya. Upah yang semacam ini, pengertian tentang upah tidak boleh digeser dengan upah-upah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Jadi maksudnya rumah yang dibangun itu tidak terbakar oleh nyala, maka ia akan mendapat upah. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Perikopnya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudaraku, jangan heran akan nyala api siksaan. Jangan heran akan nyala api siksaan. Itulah ujian yang kita hadapi. Amin. Bertahan saja dan kuatlah supaya tidak mengalami kerugian yang besar. Sebab begini, saudaraku, perhatikan dulu. Saya ulangi dulu, jangan heran akan nyala api siksaan sebagai ujian yang kita alami silih berganti. Amin, saudaraku. Bertahan saja dan kuatlah supaya tidak mengalami kerugian yang besar. Perhatikan ke sini dulu. Begini, membangun rumah itu tidak sebentar. Itu membutuhkan waktu yang lama.
Kemudian saudaraku, dibutuhkan waktu yang lama sehingga menyita tenaga, pikiran, uang, perhatian, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus dikorbankan. Dapat dipahami? Amin saudaraku. Jadi kalau sampai saudaraku, rumah yang dibangun itu tidak tahan terhadap nyala api siksaan, tidak sanggup menembusi api, itulah ujian silih berganti, maka dia akan mengalami kerugian besar. Oleh sebab itu, perhatikanlah saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Bertahan, kuatlah. Jangan pengertianmu digeser oleh upah-upah asing. Jangan pengertianmu digeser oleh ajaran-ajaran palsu. Siapa mereka yang menerima ajaran palsu? Yaitu hatinya yang mau menerima ajaran palsu adalah orang-orang yang gagal masuk dalam pembangunan tubuh. Amin saudaraku. Sekali mandi harus basah, tidak boleh tanggung-tanggung begitu. Kalau orang dunia saja mengerti istilah profesional, kita harus lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Supaya tidak mengalami kerugian yang besar, kerugian banyak. Sebab itu, sekali lagi saya kata, jangan heran akan nyala api siksa. Kalaupun harus terjadi, terjadilah. Kalaupun harus terjadi, hadapilah. Berdirilah kuat, berdirilah teguh, jangan goyah, kuatlah. Jangan cengeng, jangan seperti anak kecil, tidak punya pemikiran pendirian yang kuat. Sebentar begini, sebentar begitu. Kalau ada nyala api siksa sebagai ujian, bertahan, kuatlah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan goyah. Pengertianmu tidak boleh goyah dengan ajaran asing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya ulangi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi tidak ada orang yang tidak. Jadi ibadah itu di tengah-tengahnya salib ditegakkan. Kalau di tengah ibadah itu tidak ada salib, itu ajaran palsu. Sebab apa? Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Maka kalau di tengah-tengah ibadah tidak ada salib, itu ajaran palsu. Dapat dipahami? Yang mau hidup, siapa yang mau hidup beribadah? Ikut saja salibnya. Tidak usah bersungguh-sungguh. Kalau beribadah tapi tidak mau menderita, beribadah tetapi tidak mau memikul salibnya, itu sama dengan orang dunia yang beribadah. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Sedangkan orang yang tidak mau hidup beribadah, saudaraku, sedangkan orang yang tidak mau hidup beribadah akan bertambah jahat sehingga mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang yang tidak mau hidup beribadah akan bertambah jahat sehingga mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Puji Tuhan. Saya masih ingat waktu sebelum dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari kebenaran, sehingga kejahatan itu terus terpelihara dengan baik. Tetapi setelah mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, mulai pengertian itu
diarahkan kepada salib, mulai menerima perlahan-lahan sengsara karena salib, mulai menerima aniaya karena firman, tidak lagi bertahan menurut kebenaran diri sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita kembali membaca 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, bersukacitalah pada saat kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah kalau kita mau hidup beribadah, menderita bersama dengan Kristus. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya kita memperoleh, supaya apa? Supaya kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tujuannya adalah supaya kita juga boleh bergembira, bersukacita pada saat Ia menyatakan diri dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tidak akan ada kemuliaan kalau tidak didahului dengan salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, dalam saat kita beribadah kepada Tuhan, kalau didahului dengan sengsara salib, berarti kita harus tanggap Tuhan hendak mempermuliakan kita. Kita harus tanggap. Kalau dalam ibadah didahului dengan sengsara salib, engkau harus tanggap Tuhan hendak mempermuliakan hidupmu. Tapi kalau dalam ibadah didahului dengan menolak salib, akan diakhiri dengan kehinaan. Tapi dalam ibadah itu, kalau diawali dengan sengsara salib, akan diakhiri dengan kemuliaan. Ingat itu. Baik juga kita saat berada dalam satu komunitas, baik kita berada di dalam satu lingkungan, pekerjaan, ataupun di kampus atau di mana saja, kalau sudah diawali dengan sengsara salib, ingat, diakhiri dengan kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu Allah ada padamu. Jadi nyala api siksaan, garis miring ujian, adalah sarana yang paling efektif untuk memperoleh roh kemuliaan. Sekali lagi saya tegaskan, nyala api siksaan atau ujian adalah sarana yang paling efektif untuk memperoleh roh kemuliaan. Jadi roh kemuliaan itu tidak datang begitu saja. Roh kemuliaan itu tidak bisa didatangkan oleh manusia dengan pengertiannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan uangnya, dengan pendidikan yang tinggi yang dia miliki. Tetapi roh kemuliaan, garis miring tahan uji, itu diperoleh lewat sengsara salib. Jadi nyala api adalah sarana yang paling efektif. Itu sarananya. Nyala api adalah sarana yang paling efektif untuk memperoleh roh kemuliaan. Kalau kita penuh dengan kemuliaan, maka seorang lain tidak tahan berdiri, mereka akan jatuh dan rebah. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Daging ini tahtanya setan. Tapi kalau kita penuh dengan kemuliaan, musuh akan rebah dan terjatuh. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, nyala api adalah sarana yang paling efektif untuk memperoleh kemuliaan.
Ingat, kemuliaan tidak datang dari yang lain-lain, tidak datang dari kemampuan, tidak datang dari uang, tidak ada datang dari cara-cara manusiawi. Kemuliaan datang lewat nyala api siksaan. Amin, saudaraku. Amin. 1 Korintus 3 ayat 12. Perhatikan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kemudian kayu, rumput kering atau jerami. Saya ulangi, 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kemudian kayu, rumput kering atau jerami. Ada 2 jenis bangunan di sini. Ada 2 jenis bangunan di sini. A. Bangunan yang terbuat dari emas, perak, batu permata. Amin. Amin. B. Bangunan yang terbuat dari strip pertama kayu, strip yang kedua rumput kering, strip yang ketiga jerami. Ada 2 jenis bangunan. A. Bangunan yang terbuat dari emas, strip pertama, strip yang kedua perak, strip yang ketiga batu permata. B. Bangunan yang terbuat dari strip pertama kayu, strip yang kedua rumput kering, strip yang ketiga jerami. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Emas, perak, batu permata adalah jenis bangunan yang tahan terhadap nyala api siksaan. Pendeknya tahan uji. Emas kalau dibakar, emas tetap emas, tidak akan berubah. Perak kalau dibakar, perak tetap perak, tidak akan berubah. Demikian juga batu permata, batu-batuan, dia tidak akan berubah menjadi yang lain-lain. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti bangunan emas, perak, dan batu-batuan ini akan mendapat upah dari surga, dari Tuhan. Kehidupan yang tahan terhadap ujian adalah kehidupan yang akan mendapat upah dari Tuhan Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Akan mendapat upah dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Emas menunjuk sifat ilahi, tidak berubah. Tidak berubah. Emas menunjuk sifat ilahi, tidak berubah. Strip yang kedua perak menunjuk berdiri di atas kebenaran. Menunjuk berdiri di atas kebenaran. Ya, di atasnya, tidak di atas tidak. Amin. Kemudian batu permata menunjuk kemuliaan Tuhan untuk gerejanya. Batu permata menunjuk kemuliaan Tuhan untuk gerejanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan bangunan yang kedua terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami adalah jenis bangunan yang tidak tahan terhadap nyala api, atau jenis bangunan ini akan terbakar hangus. Kayu, rumput kering dan jerami akan terbakar hangus oleh nyala api, tidak tahan uji, tidak mendapat upah, sebaliknya mengalami kerugian. Amin. Dapat dipahami? Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Puji Tuhan. Jadi ayat 14 sampai 15. Jika bangunan itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Sebaliknya kalau bangunan itu terbakar hangus, ia akan mengalami kerugian. Dia akan mengalami kerugian yang besar. Puji Tuhan. Jadi orang yang tidak kuat, tidak tahan berdiri di atas korban Kristus, banyak mengalami kerugian. Baik kerugian jasmani maupun rohani, lahir batin akan mengalami kerugian. Ada beberapa di antara kita mengundurkan diri dari pelayanan, lalu meninggalkan ibadah berbulan-bulan. Dia merasa akan lebih sejahtera. Mengapa? Karena dia tidak tahan ujian. Tapi ternyata dia mengalami kerugian baik lahir maupun batin.
mengalami kerugian. Hidup rohaninya digerogoti oleh daging, hidup rohaninya digerogoti oleh roh jahat, hidup rohaninya digerogoti oleh roh najis dan roh jahat. Hidup rohaninya dihabisi, dilindas, dilikas, dikilas habis oleh dunia. Harus dunia. Tapi yang bertahan, dapat bangunan yang bertahan, menembusi nyala api, dia akan mendapat upah lahir batin. Jangan cengeng itu Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau digeser pengertianmu tentang upah. Jangan sampai karena pekerjaan engkau mengalami kerugian lahir batin. Cepat mati, cepat mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.